Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul meditasi yang beragamakan Anissa Nur Syamsiah, Anissa Nabila, Arman Khairul Aziz, Resti Alisti Febriana, Rizda Maita Nur Iswara, dan Ruri Sonia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meditasi. Transpersonal sendiri banyak menggunakan teknik meditasi. Bernstein sendiri menjelaskan dan menyarankan bahwa meditasi dapat menurunkan pertahanan psikologis sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dari pola-pola psikologis dan membuka pandangan terhadap realitas. Dan di dalam meditasi sendiri, persepsi seseorang itu dilatih untuk mengamati isi mental dan bukan mencoba untuk merubahnya. Sebagai tambahan, dalam mengamati isi mental, seseorang dapat mengarahkannya untuk mengidentifikasikan suatu proses dan mengeksploitasinya. Tidak hanya bertanya siapa saya, namun juga bertanya seperti apa saya, menurut Walsh dan Vaughan 1996. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan meditasi. Terdapat perbedaan jelas antara konsentrasi dan meditasi sendiri, meskipun keduanya berhubungan dalam pelaksanaannya. Pengertian konsentrasi sendiri ialah untuk memahami dan menguasai pikiran dan perasaan sehingga ia tidak lagi menanggapinya dengan kacau terhadap suatu peristiwa. Konsentrasi sendiri merupakan upaya keras untuk memusatkan pada suatu hal yang dianggap bukanlah bagian dan tahapan meditasi. Sedangkan meditasi sendiri ialah melatih pikiran dalam keadaan tenang dan beristirahat atau berhenti pada pokok yang dipilih, lebih baik pada hal yang mengandung arti yang dalam dan rohaniah sehingga dapat membuka kesadaran. Yang sedang bermeditasi akan arti makna yang lebih luas dan dalam. Meditasi sendiri memiliki dua macam, yaitu meditasi gerak dan meditasi duduk atau meditasi gerak yang biasa disebut dengan Tai Chi. Meditasi duduk ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Islam jauh sebelum Siddhartha Gautama lahir melalui ajaran Bodhidharma. Meditasi ini juga sering dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang pada saat itu biasa disebut dengan berkholawat dan tanuts. Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan meditasi di Gua Hira ketika menghadapi masalah yang menimpa dirinya dan umatnya. Seperti halnya meditasi duduk, meditasi gerak sendiri sudah ada sejak dahulu dan sudah ada dalam ajaran Islam, yaitu gerakannya dalam bentuk gerakan sholat. Sekian dapat saya jelaskan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat meditasi. Dalam penelitiannya Daniel pada karyawan perusahaan barat yang melakukan meditasi pada 2 kali sehari itu mengatakan bahwa adanya hasil yang sangat positif, dan setelah setengah bulan dilakukannya meditasi tersebut, mereka melaporkan bahwa adanya penurunan depresi, stres, dan permusuhan, serta hilangnya penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu seperti penyakit flu, sakit kepala, dan insomnia. Nah, manfaat dari meditasi ini adalah kemampuan untuk berpikir lebih jernih lagi, lebih gesit dalam bekerja, rasa sosial yang tinggi dan penuh pengertian, serta bisa menikmati hidup lebih baik lagi. Materi selanjutnya ada Zen meditasi. Meditasi ini lebih dikenal dengan sebutan Zen dan berfokus pada pernafasan, tetapi sangat berbeda dengan Vipassana. Kenapa berbeda? Karena pada meditasi Zen ini tidak menggunakan hidung, tetapi menggunakan pergerakan perut. Untuk melakukan meditasi ini, posisi harus duduk dengan tegap
dagu mengarah ke bawah, dan tangan diletakkan di perut. Meditasi ini mengajarkan untuk melihat hal-hal yang melewati pikiran yang kemudian dilihat dari satu demi satu dan dibebaskan. Selanjutnya ada meditasi Buddhisme. Nah, meditasi ini menggunakan objek keluar masuknya nafas dengan sangat efektif dan cepat, mengembangkan konsentrasi dan kesadaran pada diri kita sendiri. Nah, kita bernafas setiap saat, tetapi jarang sekali dari kita yang menyadari dari pernafasan tersebut. Dalam meditasi Anapanasati ini, kita berusaha untuk memusatkan perhatian kita dalam pernafasan itu secara alami. Nafas yang alami itu berarti nafas yang panjang atau pendek, nafas yang ringan atau sedang, dan tidak jadi masalah bagaimana ritme pernafasan yang ada pada diri kita. Yang terpenting adalah kita menyadari dan kita memperhatikan pergerakan pada pernafasan yang kita alami. Selanjutnya ada meditasi transendental. Beberapa penelitian ini telah dilakukan di Indonesia sendiri. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Broto menemukan adanya penerimaan diri pada kelompok yang melakukan meditasi transendental ini. Melalui meditasi transendental ini, latihan meditasi itu menjadi sangat efektif dan sangat mudah dilakukan oleh siapa saja, sehingga menstimulasi berbagai metode meditasi lainnya. Dan efek positif yang dilakukan dari meditasi transendental ini sangat baik bagi tubuh kita, dan tidak semua masyarakat itu tahu hal ini karena masih jarang sekali peneliti di Indonesia dibandingkan dengan jenis teknik meditasi yang lainnya. Sehingga dalam penelitian eksperimen ini menggunakan meditasi transendental itu sangat berpengaruh untuk mengurangi tingkat stres. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Tahannuts merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hijaz sebelum datangnya Islam, di mana mereka mengasingkan diri selama berhari-hari setiap tahunnya. Orang yang melakukan tahannuts ialah Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad SAW. Menurut sebuah hadis dari Imam Ali alaihi salam, Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk pergi ke Gua Hira dan tinggal di sana untuk sementara waktu setiap tahunnya. Di sana Nabi memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang mengunjunginya. Lalu Nabi pergi ke Ka'bah melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Beberapa orientalis berpendapat bahwa tahannuts berasal dari bahasa Ibrani, yaitu tihinnut atau tihinnuf. Menurut penulis, bahkan menurut seorang penulis, tahannuts yang dilakukan Nabi Muhammad merupakan kebiasaan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya dan tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy. Oleh itu, tidak bisa dikatakan bahwa tahannuts diambil dari bahasa Ibrani. Selamat siang. Saya di sini ingin sedikit memaparkan dari konteks judul besar, yaitu meditasi. Di meditasi ada namanya Altered State of Consciousness. Apa itu? Altered State of Consciousness atau disebut juga sebagai ASC. Dunia pikiran adalah semesta alam yang sangat luas dan tak terbatas, yang sangat menggoda untuk dijelajahi. Segala sesuatu berhubungan pikiran sudah pasti juga berhubungan dengan kondisi kesadaran. Setiap saat pikiran bergerak dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan. Dalam sekejap kita bisa beralih kesadaran. Bila berdiskusi tentang kesadaran, umumnya orang-orang hanya mengenal dua, yaitu kesadaran aktif dan kesadaran tidak aktif. Apa itu kesadaran aktif? Ya, seperti saya mencoba menjelaskan dari ASC, dari judul besar meditasi. Saya sadar, saya mempresentasikan, saya menjelaskan, saya memaparkan, dan tidak sadar ada ketika saya tidur, saya istirahat. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti sadar, tidak sadar, tidak aktif dan aktif, itu ada satu
selaput tipis kesadaran yang tidak kita sadari, yaitu altered state of consciousness. Untuk mengenali kondisi kesadaran yang ilani dari biasanya, maka kita membutuhkan satu acuan atau baseline. Kondisi kesadaran yang bisa kita alami dalam keseharian atau disebut dengan kondisi normal. Inilah yang biasa kita sebut dengan baseline state of consciousness atau BSC. Altered state of consciousness itu sendiri adalah suatu konfigurasi subsistem dari struktur psikologi dengan pola unik, dinamis, aktif. Struktur psikologis merujuk pada organisasi sistem bagian yang relatif stabil yang menjalankan satu atau lebih dari fungsi psikologis. Contoh ASC antara lain adalah kondisi tidur, kondisi hipnotis, kondisi meditatif, kondisi kesadaran yang sangat tegang, takut, waspada, atau kondisi kesadaran di bawah pengaruh alkohol maupun penenang. Kondisi-kondisi tipis ini biasanya merujuk pada hal untuk mengalihkan ataupun untuk mencoba mencari sebuah doping ataupun kesenangan. Dalam posisi tertentu, Anda mengalami kecelakaan, Anda sadar Anda sakit, tapi secara tidak langsung Anda memikirkan yang bukan harusnya dipikirkan. Ada sedikit pergerakan alam bawah sadar di sana. Altered state of consciousness itu sendiri menceritakan suatu kesadaran yang dimana merujuk pada alam bawah sadar itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Grant pada tahun 2001, ASC, kondisi antara kesadaran dan bawah sadar, koneksi ini sendiri akan mengarah menjadi keadaan bawah sadar. Atau dalam Johnston tahun 1993, dalam pengukuran EEG, seorang yang melakukan meditasi dalam koneksi antara keadaan beta menjadi keadaan alpha dan theta. Nah, ASC itu sendiri adalah selaput tipis dari kesadaran dan alam bawah sadar. Nah, seperti itu kawan-kawan. Apa itu ASC? Selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Menurut Ajis dan Mangestuti 2006, kecerdasan spiritual adalah suatu bentuk kecerdasan dalam memahami makna kehidupan yang dicirikan dengan adanya kemampuan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan menurut Doe dan Lodge tahun 2001 menjelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa kecerdasan spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moralitas, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan makna pada kehidupan. Karena spiritualitas diakui sebagai kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan diri manusia. Suatu kesadaran yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya, atau apapun yang menjadi sumber keberadaan manusia. Spiritualitas intelligence juga berarti kemampuan individu untuk berhubungan secara mendalam dan harmonis. Dalam Islam, kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan kolbu. Seperti yang dikatakan Abdul Mujib dan Yusuf Mujakir bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan kolbu yang berhubungan dengan kualitas batin seseorang. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa kecerdasan spiritual itu merupakan konsep yang berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengolah dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual di sini meliputi hasrat untuk hidup bermakna yang memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup dan mendambakan hidup bermakna.
suatu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya, dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip bahwa hanya karena Tuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual menurut Agustian adalah yang pertama, yaitu nilai-nilai spiritual dari dalam yang berasal dari dalam diri atau suara hati. Contohnya seperti keterbukaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Faktor yang kedua yaitu drive atau dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, yaitu pengalaman puncak dan makna hidup. Menurut Abraham Maslow, pengalaman puncak memainkan peran penting dalam aktualisasi diri. Aktualisasi diri sebenarnya dianggap cukup langka, yang berarti bahwa pengalaman puncak ini bisa sama-sama sulit dipahami. Tidak semua orang mencapai puncak piramida Maslow. Dalam sebuah penelitian, pada peneliti menemukan bahwa hanya sekitar 2% orang yang disurvei pernah mengalami pengalaman puncak. Pengalaman puncak sering digambarkan sebagai momen transenden sukacita, murni, dan kegembiraan. Ini merupakan momen yang menonjol dari kejadian sehari-hari. Ingatan tentang peristiwa semacam itu berlangsung, dan orang-orang sering menyamakannya dengan pengalaman spiritual. Privat mendefinisikan momen aktualisasi peak performance dan peak experience pada tahun 2001. Pengalaman puncak melibatkan rasa kagum yang tinggi, kekaguman atau ekstasi atau pengalaman. Menurut Privat, pengalaman puncak dibagi 3 karakteristik utama. Yang pertama, signifikansi. Pengalaman puncak yang mengarah pada peningkatan kesadaran dan pemahaman pribadi. Lalu yang kedua, pemenuhan. Pengalaman puncak ini menghasilkan emosi positif dan secara intrinsik bermanfaat. Lalu yang ketiga, spiritual. Selama pengalaman puncak, orang merasa satu dengan dunia dan sering mengalami rasa kehilangan jejak. Maslow menyarankan bahwa salah satu cara terbaik untuk memikirkan pengalaman puncak adalah memikirkan pengalaman paling indah dalam hidup Anda, seperti mendengarkan musik atau menonton film. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengalaman mistik. Pengalaman mistik merupakan salah satu bentuk pengalaman keagamaan. Dalam tradisi filsafat sering diungkapkan dengan terma-terma metafisika. Baik Hinduisme, Buddhisme, maupun mistisisme Islam dan Kristen sepakat bahwa pengalaman mistis ini bersifat individual. Humboldt membagi pengalaman mistis menjadi 2. Yang pertama, mistisisme cinta dan penyatuan, yaitu mistisisme yang didasarkan pada dorongan untuk lepas dari perasaan terisolasi dan bergerak menuju kedekatan dan penyatuan kembali dengan alam atau Allah. Yang kedua, mistisisme pengetahuan dan pemahaman, merupakan mistisisme yang didasarkan pada dorongan dalam diri manusia untuk menemukan dan memahami rahasia jagat alam secara keseluruhan. Selanjutnya, mistisisme juga terbagi atas 2 kategori. Yang pertama, mistisisme religius. Mistisisme ini berkaitan dengan pengalaman mistis atau penyatuan dengan yang ilahi pada orang-orang yang berafiliasi dengan agama. Contohnya adalah sufisme atau tasawuf dalam Islam, kontemplasi dalam Kristen, meditasi Zen dan Buddhisme, yoga dan Hinduisme, dan Hasidisme atau Kabalah dalam agama Yahudi. Yang kedua, mistisisme nirreligius. Mistisisme ini berkaitan dengan pengalaman mistis atau penyatuan dengan realitas terdalam pada orang-orang yang tidak berafiliasi dengan agama. Mistisisme ini bisa menampung pengalaman mistis dari siapa saja, seperti dari ateis, agnostik, atau sekuler. James memaparkan 4 ciri umum pengalaman mistis. Yang pertama, ketidakterlukisan. Orang yang mengalami pengalaman mistis akan mengungkapkan bahwa pengalaman itu tidak bisa diekspresikan. Kata-kata tidak cukup untuk menampung isi pengalaman itu.
Pengalaman ini harus dialami langsung. Ia tidak bisa diberikan atau dialihkan pada orang lain. Yang kedua, kualitas noetis. Meski pengalaman mistis lebih banyak melibatkan perasaan, pengalaman ini juga sebenarnya melibatkan pengetahuan orang yang sedang mengalaminya. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan rasional, tapi pemahaman langsung akan sesuatu di luar penalaran atau hukum-hukum logis. Yang ketiga, kesementaraan. Pengalaman mistis berlangsung secara sementara atau secara singkat. Dalam beberapa kasus yang sangat jarang, pengalaman ini bisa berlangsung selama setengah jam atau paling lama selama 2 jam. Ketika pengalaman itu berakhir, kualitasnya itu tidak bisa ditangkap oleh ingatan manusia. Kapasitas ingatan manusia tidak cukup untuk menampungnya. Meski demikian, ketika pengalaman itu dialami kembali, mistikus bisa mengenalinya. Yang terakhir, epasifan. Kehendak sadar bisa menjadi alat bantu dalam mencapai pengalaman mistis. Contohnya, seseorang dengan sadar bisa berkonsentrasi pada sebuah objek atau dalam berdoa atau bermeditasi. Meski begitu, ketika pengalaman mistis terjadi, mistiskus merasa seolah-olah kehendak sadarnya itu melayang-layang. Kadang terasa seperti diambil dan dipegang oleh sesuatu yang lebih kuat. Kondisi yang aneh ini membuat pengalaman mistis kadang-kadang dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang dianggap abnormal atau paranormal, seperti ramalan, penulisan otomatis, atau transmediumsitis, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan roh di saat trans. Jadi kesimpulannya, pengalaman mistik itu merupakan suatu bentuk pengalaman keagamaan. Baik Hinduisme, Buddhisme, maupun mistisisme Islam dan Kristen sepakat bahwa pengalaman ini bersifat individual. Secara umum, pengalaman mistik terbagi menjadi 2, yaitu mistisisme cinta dan penyatuan, dan mistisisme pengetahuan dan pemahaman. Mistisisme juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu mistisisme religius dan mistisisme nireligius. Adapun ciri-cirinya ialah ketidakterlukisan, kualitas noetis, kesementaraan, dan epasifan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya ada materi flow. Nah, flow ini merupakan suatu keadaan di mana individu itu mengalami peleburan total dalam kegiatan atau situasi yang dialaminya. Nah, hal tersebut dicapai melalui intensitas atau perhatian yang terfokus pada kegiatan tersebut. Keadaan flow ini bisa menjadi motivasi individu atau komunitas untuk meraih keunggulan. Nah, ketika mengalami flow, muncul keinginan pada diri mereka untuk mengalaminya lebih dalam lagi. Nah, mereka akan mencari tugas-tugas yang lebih menantang agar bisa merasakan flow tersebut. Selanjutnya, teknik mencapai flow. Bagaimana sih agar bisa mencapai teknik flow? Nah, ketika seorang berada dalam kondisi flow, ia sering mengalami kehilangan waktu, kehilangan kesadaran pada diri mereka, dan kehilangan lingkungan mereka, dan peningkatan pada kemampuan yang ada dalam diri mereka itu. Nah, ketika ia terganggu dalam perhatiannya atau terdistraksi oleh suatu hal, ia tidak lagi berada pada kondisi flow. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.